Namun, dalam sebuah pernyataannya Cha Yang-ju menegaskan bahwa Shin Tae-yong sudah tidak tertarik untuk kembali melatih timnas Korea. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja lah geng. Oke lah, seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dimakbulkan setiap impian juga cita-cita kalian, juga buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah sentiasa merahmati mereka dan memberikan mereka pertolongan dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Timnas Kreatif. Jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Oke, kali ini kita melihat publik dibuat terkejut katanya ya. Isteri Shin Tae-yong yang melakukan hal ini seketika atau sewaktu Shin Tae-yong mendapat tawaran dari KFA. Bagaimana kagetnya gitu. Oke, kita lihat bagaimana. Yuk, ikut As react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Ini kayaknya di Korea nih. Oh, udah di Indonesia. Istri Shin Tae-yong berikan komentar tentang tawaran Cantik. Shin Tae-yong untuk melatih timnas Korea. Saat Shin Tae-yong dan sang istri diundang menjadi bintang tamu di salah satu podcast. Istri Shin Tae-yong yaitu Cha Yang-ju tak rela jika Shin Tae-yong harus meninggalkan Gak rela ya. Jangan tinggalkan timnas. Come on. timnas Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. 여기 스타일 유행이 약간 이렇게 통통하게 입는 스타일이 워낙 운동하는 사람이라 좀. Cha Yang-ju, istri dari pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong, baru-baru ini mengungkapkan bahwa suaminya telah mendapatkan tawaran untuk melatih tim nasional Korea Selatan. Presiden Asosiasi Pelatih Korea Selatan, Sol Deong-sik, secara resmi telah memberikan tawaran tersebut kepada Shin Tae-yong. Namun, dalam sebuah pernyataannya Cha Yang-ju menegaskan bahwa Shin Tae-yong sudah tidak tertarik untuk kembali melatih timnas Korea. Menurut Cha Yang-ju, suaminya lebih memilih untuk tetap bersama timnas Indonesia karena di sana ia merasa lebih dihargai oleh masyarakat. Itu adalah satu fakta yang sangat memberikan impact yang dalam gitu kan. Lebih dihargai di Indonesia kebanding di negaranya sendiri. Ya. Dan Federasi Sepak Bola Indonesia. Di Indonesia, Shin Tae-yong sangat dihargai, baik oleh masyarakat maupun oleh Federasi Sepak Bola. Ramai Pemain-pemain fansnya, di tahu timnas nggak? Indonesia juga percaya dengan proses yang dibangun oleh Shin Tae-yong, ujar Cha Yang-ju. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa situasi ini sangat berbeda dengan di Korea Selatan, di mana kesabaran terhadap proses yang dilakukan oleh Shin Tae-yong kurang. Di Korea Selatan, mereka tidak sabar menunggu proses Shin Tae-yong. Oh gini ya kayaknya kalau melatih itu harus menang terus kali ya, nggak ada prosesnya gitu kan. Setiap perkara itu ada prosesnya, pembelajarannya gitu kan, nggak boleh lah terus-terus sukses gitu. Padahal, di Indonesia, meski dalam kondisi terburuk sekalipun, masyarakat tetap menghargai usaha dan dedikasi Shin Tae-yong, tambahnya. Selama 5 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dan mendapatkan apresiasi yang besar dari masyarakat Indonesia. Penghargaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia menjadi faktor utama mengapa Shin Tae-yong lebih memilih untuk tetap melatih timnas Indonesia. Cha Yang-ju juga menyatakan bahwa ia mendukung penuh keputusan suaminya untuk memilih timnas Indonesia dibandingkan kembali melatih timnas Korea. Hingga saat ini, timnas Korea masih belum menemukan pelatih yang tepat untuk memimpin mereka. Setelah Federasi Sepak Korea memecat Jurgen Klinsmann,
Hingga saat ini mereka memang belum menemukan pelatih yang bisa memimpin Son Heung-min dan kawan-kawan. Asosiasi Pelatih Korea Selatan sampai menyebut Federasi Sepak Korea seperti sengaja mengabaikan pelatih dalam negeri untuk menjadi juru taktik timnas Korea Selatan. Media Korea Selatan, Sportsnaver, melaporkan bahwa Presiden KFA Sol Dong-sik meremehkan pelatih Korea Selatan saat ini. Presiden KFA, Sol Dong-sik, menyatakan ketidakpuasannya terhadap besarnya kemungkinan pelatih asing bakal ditunjuk untuk mengisi posisi juru taktik timnas Korea Selatan yang saat ini masih dalam proses pencarian. Menurut Sol Dong-sik, banyak pelatih lokal yang berhasil dan sukses, termasuk Shin Tae-yong yang berhasil membawa kejayaan bagi timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa keinginan untuk membawa Shin Tae-yong kembali melatih timnas Korea Selatan didasarkan pada keberhasilannya di Indonesia, sebagai contoh sukses pelatih lokal. Sol Dong-sik menilai bahwa keterpurukan timnas Korea Selatan yang dilatih oleh pelatih asing menjadi alasan utama mengapa ia ingin Shin Tae-yong kembali. Namun, dengan penghargaan dan dukungan yang lebih besar di Indonesia, Shin Tae-yong memutuskan untuk tetap melanjutkan kiprahnya bersama timnas Indonesia. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya penghargaan dan dukungan dari semua pihak dalam perjalanan karir seorang pelatih sepak bola. Ya betul, untuk Asmi setuju yang ini, karena kita tahu kalau di Korea Selatan itu netizennya kalau sesuatu itu nggak menepati mereka itu pasti akan dihujat gitu kan. Dan banyak case-case yang bunuh diri dan segalanya di Korea Selatan. Mereka itu kayak gimana ya, nggak menghargai itu, tidak memberikan kepercayaan yang penuh kepada juru latih itu sendiri, juga memberikan satu masalah dan tekanan, pressure, stress kepada coach terutamanya. Dan ini mungkin salah satu sebab kenapa Shin Tae-yong tidak mau kembali, ataupun walaupun tawaran itu mungkin lebih besar dari yang diberikan oleh timnas Indonesia, tapi menurutnya itu apresiasi masyarakat Indonesia itu, kepercayaan terhadap dia itu memberikan satu impact yang sangat dalam, bukan hanya untuk dia tapi untuk istrinya juga. Ini sesuatu yang luar biasa, kalian itu luar biasa banget. Shin Tae-yong telah menemukan tempat di mana ia merasa dihargai dan didukung sepenuhnya, sehingga ia memutuskan untuk tetap melanjutkan kiprahnya bersama timnas Indonesia. Padahal itu Korea kan Berita tempatnya kedua, sendiri. Media Korea Selatan, Naver, baru-baru ini menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang menolak tawaran untuk melatih timnas Korea Selatan. Ditolak ya. Dalam sebuah obrolan dengan sahabatnya yang disiarkan di akun YouTube mantan atlet bisbol Korea Selatan, Yang Jeon-hyuk, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia telah menyepakati perpanjangan kontraknya dengan timnas Indonesia hingga Juni 2027. Kontraknya bolak-balik hingga Juni 2027, 3 tahun dari sekarang, ujar Shin Tae-yong dalam obrolan tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan komitmen jangka panjangnya bersama timnas Indonesia, sekaligus menutup peluang untuk kembali melatih timnas Korea Selatan dalam waktu dekat. Dalam obrolan tersebut, Shin Tae-yong juga mengungkapkan kedekatannya dengan masyarakat Indonesia. "Saya sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia," ujarnya. Selain itu, ia juga menegaskan hubungan baiknya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. "Saya menjalin hubungan yang sangat baik dengan Erick Thohir sejak dia menjabat menjadi Ketua Umum PSSI. Kami selalu menjalin hubungan yang sangat dekat," tambahnya. Media Korea Selatan menginterpretasikan pernyataan Shin Tae-yong ini sebagai tanda bahwa tidak ada harapan baginya untuk kembali melatih timnas Korea Selatan. Keputusan ini disayangkan oleh banyak pihak di Korea Selatan, terutama di kalangan masyarakat sepak bola yang kecewa dengan penolakan tersebut. Pasti kecewa mereka merasa kehilangan salah satu pelatih terbaik yang pernah membawa kesuksesan bagi timnas Korea Selatan. Shin Tae-yong memang telah mencatatkan berbagai prestasi selama melatih timnas Indonesia. Dukungan dan penghargaan yang besar dari masyarakat serta Federasi Sepak Bola Indonesia membuatnya merasa nyaman dan dihargai. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu alasan kuat mengapa ia memilih untuk memperpanjang kontraknya dan tetap melatih timnas Indonesia.
Namun di sisi lain masuknya nama Shin Tae-yong ke dalam kandidat pelatih kepala timnas Korsel dicuatkan oleh reporter negeri Ginseng, Kim Tae-seok. Kim Tae-seok kembali memasukkan nama Shin Tae-yong ke daftar yang bisa dipertimbangkan KFA, namun setelah mengetahui kabar ini Asosiasi Sepak Bola Korea sudah tak mengharapkan pelatih berusia 53 tahun itu untuk bekerja sama dengan timnas Indonesia. Keputusan ini menyoroti pentingnya penghargaan dan dukungan dalam karir seorang pelatih sepak bola. Shin Tae-yong menemukan tempat di mana ia merasa dihargai dan didukung sepenuhnya, dan hal ini membuatnya memutuskan untuk tetap melanjutkan kiprahnya bersama timnas Indonesia. Sementara itu, masyarakat sepak bola Korea Selatan harus menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk membawa pulang salah satu pelatih terbaik mereka. Merujuk laporan tersebut, nama Shin Tae-yong bahkan sama sekali tidak disebut meski kemungkinan ia masuk dalam daftar 16 calon pelatih baru Korea Selatan tetap ada. Sebelumnya PSSI memberikan pernyataan memang sudah memberikan draft final perpanjangan kontrak sampai 2027. Nah, kita dapat saksikan tadi ya bagaimana bukan hanya Shin Tae-yong, tapi istrinya juga menyatakan bahwa mereka lebih senang atau lebih suka berada di Indonesia, melatih timnas Indonesia kebanding negara sendiri atau timnas Korea Selatan. Walaupun udah ditawarkan kontrak untuk menjadi pelatih bagi timnas Korea Selatan, tempat negaranya sendiri, tapi dia menolak untuk menerima tawaran tersebut karena ingin terus memberikan khidmat baktinya untuk melatih timnas Indonesia. Masya Allah, gara-gara kalian nih, karena kepercayaan, karena pedulinya kalian, karena itu begitu menghargainya, begitu memberikan sokongan, memberikan kepercayaan kepadanya. Menghargai itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh seorang manusia. Apatah lagi kalau yang mendukung jawatan yang sangat tinggi, coach bagi timnas Indonesia pasti mendapat tekanan yang tinggi dari banyak pihak. Tetapi kita harus menghormati dan menghargai apa usaha yang telah dilakukan oleh Shin Tae-yong atau coach-coach lainnya. Dan harus kita ingat bahawa kita sekadar manusia yang penuh dengan emosi pastinya. Apa-apa juga, apabila telah memilih Indonesia untuk terus melatih timnas Indonesia, itu sesuatu berita yang sangat bagus sekali. Dan kita mengharapkan agar terus support Shin Tae-yong. Jangan ada, kalau selepas ini kalau timnas Indonesia itu gagal atau apa aja, jangan diberikan tekanan atau apa kan. Ini semua perlawanan pasti ada menang ada kalahnya, pasti ada turun dan naiknya. Apapun penghargaan itu sangat penting, dan ya bukan mudah untuk menjadi seorang coach yang diberikan tekanan dan juga pengharapan yang sangat tinggi, bukan hanya oleh pemain-pemainnya tapi seluruh rakyat Indonesia. Kita doakan yang terbaik buat timnas Indonesia, dan terima kasih juga buat Shin Tae-yong kerana memberikan dedikasi yang sangat hebat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Masya Allah, kita doakan yang terbaik untuk timnas, khususnya untuk Piala Dunia. Insya Allah, siapa tahu Indonesia mewakili kita Asia Tenggara ini, pasti bangga. Doa yang terbaik. Jumpa lagi di lain video. Jaga diri semua. Dadah.